Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Sebenarnya kami tidak mau melakukan hal itu. Asalkan saja kamu mau pulang ke rumah, kami akan mengizinkan kamu tetap sekolah di sini. Maaf, Pak. Suci nggak bisa. Sekarang juga saya minta kamu bawa kotak kamu yang berisi kecoa-kecoa itu keluar dari sini. Dan jangan balik lagi. Jo, kamu nggak apa-apa kan? Yan, anterin aku pulang yuk, Yan. Iya. Iya. Tapi siapa yang kamu bunuh, Andri? Namanya Dimas, Pak. Dia temannya Suci. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia muncul, Pak. Dan Andri nggak sengaja menusuknya, Pak. Pokoknya, Papa harus ngelindungin Andri. Nggak mau tahu, Pak. Papa tidak bisa melindungi kamu dari pembunuhan ini, Andri. Kalau Papa lakukan, martabat keluarga kita akan hancur. Nggak bisa, Pak. Papa kan pernah bilang ke Andri, kalau Papa Papa... bilang Papa akan mendukung kamu untuk kembali mendapatkan Flora. Bukan pembunuhan, Andri. Begini saja, kamu jangan pulang ke rumah. Taruh mobil kamu di kantor Papa. Nanti besok Papa suruh orang untuk menjemput mobil itu pulang ke rumah. Ya? Iya, Pak. Dimas! Sat lo! Ngapain suruh datang ke rumah Suci dan sok jadi pahlawan siang lagi? Lu kan jadi susah sekarang. Dokter, bagaimana keadaan teman saya, Dok? Teman kamu akan baik-baik saja. Beruntung dia buru-buru dibawa ke sini. Kalau tidak, mungkin dia akan mati kehabisan darah. Syukurlah. Boleh saya menemui teman saya, Dok? Untuk saat ini, dia perlu istirahat. Jadi sebaiknya Anda tunggu di luar. Terima kasih, Dok. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah menyelamatkan nyawa Dimas. Tur, Hei, boleh pinjam telepon sebentar gak? malam-malam mau nelpon kemana? Jangan-jangan mau nelpon esek-esek ya? Enggak. Gue mau nelfon cewek gue, Suci. Hari ini dia ulang tahun. Gue pengen jadi orang pertama yang ngucapin selamat ulang tahun ke dia. Pakai aja. Tapi jangan lama-lama ya. Soalnya pulsa mahal, men. Oke, Tur. Makasih ya.
Halo? Yan, ini aku Joanna. Aku nelfon kamu karena aku ngerasa kesepian. Aku udah gak apa-apa kok, udah mendingan. Aku udah gak mabuk lagi. Yan, aku kesepian banget nih. Aku butuh kamu. Jo, kamu tahu, aku selalu sayang sama kamu. Tapi kalau aku terima kamu semata-mata karena rasa iba, itu nggak jujur, Jo. Gak apa-apa kok. Lebih baik kamu sayangin aku dengan rasa iba daripada gak sama sekali. Sorry, aku... Lama amat nelponnya. Lu mau ngucapin selamat ulang tahun atau mau ngerayu? Cek, Rian cuma mau ngasih tahu kalau dia cinta mati sama lo. Sekarang karena lu udah tahu, teleponnya udahan dulu ya. Soalnya pulsanya mahal. Meskipun udah di atas jam 12 malam. Ya? Cek. Dia pasti suka sama lo. Halo, Jo. Jo? Ternyata kamu masih cinta ya sama Suci. Apa sih kelebihan dia yang aku gak punya? Jo, dengerin aku dulu. Kamu yang dengerin aku, Yan. Aku tuh sayang dan cinta banget sama kamu. Kalau aku harus berubah seperti Suci, oke, aku akan berubah seperti dia. Asal aku bisa ngedapetin kamu. Lila, tolong bantu saya lah. Saya butuh tempat untuk bersembunyi lah. Sembunyi? Sembunyi dari siapa? Ceritanya panjang. Ayo, ini aku cerita. Tante maafin Suci, Tante. Ini gara-gara Suci, Tante. Jangan salahkan dirimu, nak. Kita tidak pernah tahu kapan musibah itu akan datang. Tapi gara-gara kejadian ini, Tante jadi repot dan khawatir. Apalagi Tante juga lagi sakit keras, kan? Hidup memang penuh dengan cobaan, nak. Mau nggak mau, kita harus menghadapinya. Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Tante yakin Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat permasalahan kita. San, kamu... Mbak, tadi tantenya Dimas telepon ke Tangerang. Susan udah tahu semua kok. Emang bejat tuh Andri. Susan yakin Tuhan akan membalas perbuatannya. Dan kali ini dia nggak akan lolos begitu aja, Mbak. Makasih, San. Hah? Ya ampun, Andri. Saya nggak nyangka kamu kok bisa-bisanya berbuat seperti itu. Sorry lah, sorry. Cuma kamu satu-satunya orang yang saya bisa harapkan. Saya udah cari tempat persembunyian ke teman-teman saya. Tapi mereka nggak ada yang terima saya lah. Makanya saya langsung datang ke kamu. Tolonglah, ngertiin kondisi saya. Saya udah nggak tahu harus kemana lagi lah. Jangan khawatir, Andri. Tentu saja kamu boleh bersembunyi di sini. Makasihlah. Saya yakin kamu pasti mau membantu saya. Sekarang kamu udah ada di sini, Ndri. Saya akan membuat kamu bertekuk lutut kepada saya.
Apa betul di sini rumah saudara Andri? Iya, dia anak saya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Semalam anak Bapak telah melakukan percobaan pembunuhan dengan cara penusukan terhadap saudara Dimas, teman menantu Bapak yang bernama Suci. Pembunuhan. Bapak-bapak ini pasti salah orang. Anak saya tidak mungkin melakukan hal yang senekat itu, Pak. Maaf Pak, sesuai perintah dari pimpinan, kami harus periksa rumah ini. Ayo kita periksa. Siap. Kamu ke sana, kamu ke sana. Silakan. Tapi, Pak, tolong, Pak. Maaf, Pak. Saya mengerti soal instruksi dari atasan Bapak. Tapi, tolong, Pak, jangan periksa kamar saya. Istri saya sedang sakit. Saya nggak mau istri saya tambah sakit bila dia mengetahui persoalan ini, Pak. Kalau Bapak menghalangi kami, berarti Bapak menghalangi proses hukum. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Maaf kami mengganggu. Kami mendapat instruksi dari atasan untuk memeriksa rumah ini berkenaan dengan percobaan pembunuhan yang telah dilakukan oleh putra Ibu. Anak saya mencoba melakukan pembunuhan. Pak, ada apa ini, Pak? Ada apa dengan Andri, Pak? Mah, sudah, Mah. Sabar, tenang saja. Ini pasti ada kesalahpahaman. Papa yakin Andre tidak mungkin melakukan hal seperti yang dituduhkan padanya. Tenang ya, Ma. Maaf, kami telah mengganggu ketenangan Bapak dan Ibu. Kami minta dengan sangat, apabila nanti anak Bapak dan Ibu pulang ke rumah, tolong segera hubungin kami. Iya, ya. Ini kartu nama saya, Pak. Kami permisi, selamat pagi. Pagi. Kok bisa seperti ini, Pak? Ya, Mama tenang saja ya. Indri, barang-barang kamu. Saya nggak bisa belanja banyak karena uangnya kurang. Saya minta uang lagi dong. Tapi lah, uang cash saya udah habis. Dan saya nggak mungkin pakai ATM. Nanti polisi bisa melacak saya. Jangan jadi parno begini dong, Dri. Memangnya kamu tahu kalau sekarang kamu sedang dikejar-kejar sama polisi? Ayo, Landri, ATM kamu. Sorry lah, saya nggak bisa kasih kamu. Oke, jadi kamu lebih mementingkan uang kamu daripada kebebasan kamu, Dri. Saya bisa aja bikin kamu menghadapi semua masalah ini sendirian, Dri. Kalau memang itu yang kamu mau. Oke. Pinnya 95 kali. Sekarang uang kamu yang bakalan saya kuras habis, Dri. Setelah itu, saya akan menguras habis uang kedua orang tua kamu. Untuk mencintaiku. Di rumah. Kamu mau nggak nemenin aku sarapan di kantin? Temenin aku yuk. Oke. Tapi status kita gimana, Jo? Kita udah baik kan? Kamu udah maafin aku. Udah lah, Den. Lupain aja masalah yang kemarin. Kamu mau nggak nemenin aku sarapan di kantin? Yuk. Ayo. Mas, syukurlah kamu baik-baik aja. Saya nggak akan pernah maafin diri saya sendiri. Seandainya aja kamu. Gue udah berhasil ngatasin penderitaan gue, Ci.
dengan melihat lo sekarang, penderitaanku jadi lebih berarti lagi. Lo mau kan selalu ada di sisi gua? Mas, kamu udah nyelamatin hidup saya. Dan saya gak akan pernah ninggalin kamu. Lu kok tahu gue ada di sini? Tadi gue ke rumah lo. Tetangga lo yang cerita tentang kejadian semalam. Awalnya gue sok dengernya, Ci. Tapi ternyata gue lebih sok lagi liat lo pelukan sama Dimas. Yan, gue mohon lu ngertiin gue. Gue cuma ngasih support aja ke Dimas. Karena dia baru kena musibah. Masih dia support. Terus apa lagi? Sekarang masih dia support. Besok aku terima dia. Dan suatu hari lo bakal nikah sama dia. Yan, lu kok kenak-kenakan gitu sih? Ngapain juga lu marah-marah atas sesuatu yang pernah lu lakuin juga? Lo ngomong apa sih, Ci? Lu pikir gue nggak tahu? Semalam lu pelukan sama Joanna di depan restoran kan? Itu karena dia lagi mabuk. Apa bedanya? Ya jelas beda lah. Kenapa sih lu selalu ngelihat segala sesuatu dari sudut pandang dan perasaan lu sendiri? Kenapa lu nggak pernah sekalipun ngelihat dari sudut pandang dan perasaan gue, Yan? Lo kok jadi sewot gini sih, Ci? Kalau begini jadinya, mendingan lupain semua kata-kata yang pernah gue ucapin ke lo. Dan semua surat yang pernah gue tulis buat lo. Anggap aja gue gak pernah ngelakuin semua itu. Yan, Sorry, gue lupa. Ini buat lo. Kalau lo gak suka, buang aja. Rian, Rian, Rian. Satu hati, satu cinta, untuk selamanya. Happy birthday. Ya ampun, kok Andre bisa berbuat demikian sih, Om? Om juga nggak habis pikir, Moni. Om, kalau Andri jadi buronan polisi, berarti semua barang-barang Andri bisa jadi milik Monik dong, iya kan? Ngawur kamu ya kalau ngomong suka sembarangan. Bukannya prihatin malah dia ikut senang kalau Anda menjadi buronan polisi. Ya kan siapa tahu aja, Om, Andri nggak balik-balik lagi. Daripada barang-barangnya nggak dipakai terus dimakan rayap, gimana? Mendingan dihibahkan ke Monik aja kan, Om? Kamu ya, kalau diajak ngomong serius malah bercanda. Yang jelas Om minta sama kamu ya, jangan cerita ke siapa-siapa mengenai persoalan ini, termasuk tante kamu. Ngerti? Oke, Om. Monik pasti akan cerita ke Tante. Maksud Monik, Monik pasti nggak akan kasih tahu Tante. Tenang aja, mulut Monik akan dilem pakai power glue. Oke, Om? Kamu, Andri, semuanya buat aku. Udah nggak ya? Kaos lila yang bisa gue pakai. Hai, Dri.
Ini kenapa? Ternyata dugaan saya benar. Kamu dan Tony ada main di belakang saya. Iya kan? Sayang. Ternyata kamu berani menikam saya dari belakang. Padahal saya sudah benar-benar jatuh cinta dan percaya sama kamu. Tunggu Andre, kamu jangan asal main tuduh sembarangan. Jangan asal nuduh. Foto-foto ini sudah jelas menjawab segala sesuatunya. Kamu nggak usah mengelak. Sekarang cepat kembalikan ATM saya. Tunggu Andre, biar saya jelasin dulu semuanya Andre. Gak ada lagi yang harus dijelaskan. Sekarang cepat kembalikan ATM saya, atau saya akan mengambil dari kamu dengan paksa. Andre, tunggu penjelasan saya dulu Andre. Dengar dulu. Cepat. Saya gak akan biarkan kamu merusak semua rencana saya, tahu? Rencana kamu. Sudahlah, jangan banyak tanya kamu ya. Yang jelas kamu sekarang tidak boleh pergi dari sini. Saya gak akan melepaskan kamu begitu aja. Saya menguras harta dari kedua orang tua kamu, tahu? Kamu nggak akan berani melakukan semua itu. Kamu tahuan kamu. Halo? Bisa bicara dengan ibu atau ayahnya Andri? Iya, saya ibunya. Ada apa ya? Saya cuma mau kasih tahu Bu, bahwa sekarang anak ibu ada dalam tahanan saya. Dan saya minta uang tebusan untuk kebebasannya. Saya tidak percaya kamu menahan anak saya. Siapa dan mau apa kamu sebenarnya? Saya sudah bilang Ibu, bahwa saya adalah orang yang menahan Andri. Dan saya minta uang tebusan buat kebebasannya. Kalau tidak, saya akan serahkan Andri sekarang juga ke polisi. Tentunya Ibu sudah tahu kan, bahwa sekarang anak Ibu sudah menjadi buron. Apa buktinya Anda menahan anak saya? Heh, ayo ngomong! Ayo ngomong! Ma, jangan dengerin omongannya, Ma. Dia cuma gertak, Ma. Jangan dengerin, Ma. Andre, Ma, jangan dengerin omongannya, Ma. Andre kamu nggak apa-apa kan sayang? Ibu sudah dengar kan? Sekarang kalau Ibu masih ingin melihat Andri, saya minta turuti semua permintaan saya. Saya akan menghubungi Ibu kembali nanti. Andre. Andre. Kenapa, Ma? Mama! Ma! Andre, ada apa dengan Andre? Halo? Halo? Ma, bangun, Ma! 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 Untuk mencintaiku. Kamu nggak akan bisa lolos dari semua ini. Kenapa enggak? Justru selama kamu masih berada dalam tahanan saya, kamu adalah jaminan saya untuk bisa lolos. Brengsek kamu lah. Kamu harus bunuh saya dulu sebelum kamu bisa lolos. Kamu pikir saya nggak berani bunuh kamu? Kalau saya mau, saya bisa bunuh kamu sekarang juga tanpa ragu-ragu. Ayo bunuh saya sekarang. Ayo bunuh saya sekarang. Ayo bunuh saya. Kamu tunggu apa lagi? Bukan seperti itu caranya, Andre. Membunuh kamu sekarang nggak akan ada artinya buat saya. Kamu pikir saya ini bodoh apa? Kamu salah menilai saya, Andre. Brengsek kamu. Brengsek. Sesotak mayat ditemukan di semak-semak di daerah Bekasi oleh warga sekitar malam ini. Mayat tersebut adalah seorang laki-laki yang berusia sekitar 20 tahun. Korban tewas dengan beberapa luka tusukan di punggung dan perut. Diduga korban tewas akibat dibunuh. Saat ini petugas sedang mencari motif dan pelaku pembunuhan tersebut. Barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas adalah sebuah dompet dan handphone milik korban. Brengsek. Pasti Tony dibunuh Lila. Sialan.
Selama ini yang gua sayangi ternyata ular. Gua harus bisa kabur sebelum Lila berbuat lebih gila. Semakin cepat gua kabur, semakin baik. Hai Den. Hey Jo. Yuk. Dan hari ini aku lagi malas sekolah. Kita bolos aja yuk. Kita kemana kek? Ya. Sorry Jo. Bukannya aku nggak mau bolos sama kamu, tapi aku ngerasa ada sesuatu yang nggak benar. Kamu nggak ngelakuin semua ini cuma untuk balas dendam sama Rian kan? Sekarang gini aja ya. Kamu mau apa enggak? Kalau enggak aku juga bisa nyari orang lain kok. Jo. Oke. Kalau itu mau kamu, ya udah kita cabut sekarang. Gitu dong. Andri. Loh, Bapak ini siapa? Kok mobilnya dibawa Bapak? Saya supir dari kantor Bapak, Non. Bapak yang menyuruh saya membawa pulang mobil Mas Andri. Kasih saya aja Pak kuncinya. Tapi Non, Gimana sih? Bapak masa nggak percayaan sama saya? Saya itu adiknya. Di rumah ini lagi kosong, nggak ada siapa-siapa. Bapak mau kasih ke siapa kuncinya? Mau kasih pembantu? Mending kasih saya aja. Tante Retno aja tadi malam baru masuk rumah sakit. baiklah Non. Saya permisi dulu, Non. Oke, makasih ya Pak. Pulang sekolah tiba duren. Rezeki. Mudah-mudahan Andri lama jadi buronannya. Jadi gue bisa pakai mobilnya kemana aja yang gue suka. Asik. Sebentar ya sayang. Gue ganti baju dulu. Nanti kita jalan-jalan. Wah, Nik, dapat mobil dari mana lo? Keren kan? Udah deh, lo gak usah nanya-nanya kayak gitu deh. Yang penting, kita kemana-mana gak perlu ngesot-ngesot aja kayak suster ngesot. Kita bisa pakai mobil, oke kan? Terus, kita mau kemana, Nik? Kebanyakan nanya kayak turis nyasar. Yang jelas nanti malam, kita mau jemput Rian. Kan kasihan my darling, udah capek-capek kerja, malamnya dijemput si cewek kece. Oh, pasti dia langsung kelepek-kelepek deh ketemu gue. Apalagi lihat mobil gue, keren kan? Hah? Yakin banget sih lo? Bodoh. Tuh kan, lo lupa lagi huruf H-nya. Ngapain sih lo nginget-ngingetin? Udah tahu gue alergi sama huruf H. Udah deh, nggak usah banyak tanya. Ayo kita cabut. Awas ya, buka pintunya jangan sampai lecet. Iya. Iya, San. Mbak, Kak Dimas mau ketemu Mbak tuh di kamar. Iya, nanti Mbak kesana. Mbak, Susan ke kantin ya? Ci, barusan polisi kesini untuk memfollow up penyidikan penusukan gua. Mereka bilang sampai sekarang Andri belum pulang ke rumah. Ternyata dia masih buron, Ci. Lo kenapa, Ci? Kok kelihatannya gelisah gitu? Nggak apa-apa kok, Mas. Saya cuma lagi mikirin shift nanti malam. Pasti saya pulang malam lagi. Maafin gua ya, Ci. Seandainya aja gua. Nggak. Kamu nggak usah mikirin hal itu lagi. Kamu kan lagi kena musibah. Ci, kalau sekarang lo udah mau berangkat, bilang aja. Gak apa-apa kok gue ditinggal. Lagian kan ada Susan yang nemenin gue. Kamu bener nggak apa-apa?
Iya, nggak apa-apa. Saya pergi dulu ya. Kerja yang baik ya, Ci. Bye. Nanti bakalan ada tamu istimewa yang mau mengadakan acara makan malam di sini. Ibu minta kamu yang melayani. Sekarang kamu segera ganti baju seragam ya. Iya, Bu. Permisi. Aduh, gimana sih? Hei, gimana sih kalian? Pelayanin orang aja nggak becus. Niat nggak jadi pelayan? Maaf, Pak. Kami nggak sengaja. Rian, lu gimana sih? Lu nggak lihat gua habis nganterin teh buat ibu ini? Lu jangan asal nyalain gue dong, Ci. Gue juga nganterin teh buat ibu ini. Lu aja nggak hati-hati. Gue yang nggak hati-hati. Jelas-jelas lu yang nyenggol gue. Loh. Kok kalian malah ribut sendiri? Urus ini dong. Pokoknya saya minta waiter yang lain. Sana ke belakang, cepat. Iya, Pak. Maaf. Maaf. Enak saja. Permisi, Pak. Untuk mencintaiku. Tak, kira-kira Rian mau balik lagi nggak ya sama gue? Kayak mustahil deh, Nick. Dia kan udah bener-bener benci sama lo. Gara-gara kasus tukang hipnotis itu. Kok lo gitu sih, Tak, ngomongnya? Lo sendiri kan yang ngusulin gue pakai tukang hipnotis segala. Tapi lo terima juga kan usulan gue? Udahlah, Tak, nggak usah diomongin, bikin sakit hati gue aja. Gue yakin Rian mau balik lagi sama gue. Apalagi gue sekarang punya Boil. Lo kira Rian cowok matre apa? Di mana-mana mah yang tergiur karena Boil itu cewek. Ya ampun, Tak. Sekarang tuh zamannya emansipasi. Cowok-cowok juga banyak yang matre. Maksa lagi. Udah, lo Boil banget sih dari tadi kayak burung beo. Jadi kebelet pipis nih gue. Dalam dulu ya. Ya udah, Gi, sana. Lu tuh nyebelin banget sih jadi orang. Jelas-jelas lu yang nyenggol. Lu malah nyalain gue. Gue nyenggol lo. Lo aja nggak pernah becus kalau kerja. Mikirin cowok lo yang di rumah sakit terus sih. Ini urusan kerjaan antara lo sama gue. Jadi gue minta jangan bawa-bawa soal Dimas. Justru karena dia kerjaan lo jadi nggak benar. Udahlah, Ci, ngaku aja deh. Kenapa lu, Tak? Kayak habis menang togel aja. Rian, Nick, Rian. Hah, Rian? Lo habis ngeliat dia? Dia kenapa? Lo gak bakal percaya deh sama apa yang barusan gue lihat di dalam. Udah deh, cepetan ceritain kenapa. Gue penasaran nih. Tadi gue lihat Rian ribut-ribut sama Suci, Nick. Heboh banget deh. Bagus dong. Berarti kesempatan gue untuk balik lagi sama dia terbuka lebar. Senangnya hatiku. Hati-hati ya. Joanna! Kurang ajar kamu ya.
Berani-beraninya ngajak jalan anak saya. Sampai malam lagi. Pak, Denny itu nggak salah. Joanna yang minta diajak jalan-jalan sama dia. Kalau Papa mau marah, mana aja sama Joanna. Papa nggak salah dengar. Ngapain kamu minta diajak jalan sama cowok bajingan ini? Bukankah dia yang berusaha nidurin kamu di hotel, ha? Iya, Pak. Tapi Denny udah minta maaf. Lagian Papa nggak berhak ngatur apa aja yang Joanna suka. Pak, kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya kamu sama orang tua, ha? Tampar aja Joanna lagi, Pak. Tampar aja lagi. Semua orang tuh udah nggak peduli sama Joanna. Semua orang tuh udah pada nikahin Joanna, Papa. Lebih baik Joanna pergi aja dari sini. Pak! Pak! Jangan buat Joanna meninggalkan kita, Pak. Ingat, Pak, dia itu anak kita satu-satunya. Papa jahat! Misi, Om. Nih, tuh Rian nih. Rian? Rian! Rian! Rian, my darling. Rian, lo mau balik ya? Gue anterin balik ya? Gue bawa mobil kok. Terus kenapa kalau lo bawa mobil? Kan berarti bisa hemat ongkos. Udah malam-malam begini kan rawan naik angkot. Ya gue anterin ya sayang ya. Nggak usah, Nik. Gue bisa pulang sendiri kok. Rian, gak apa-apa gue anterin, please. Mau lo apa sih? Gue nggak butuh dianterin sama lo. Ngerti gak sih lo? Rian tunggu. Rian. Rian. Kunci. Buka pintunya. Buka. Wah, kamu lagi rupanya. Kamu udah dilarang nggak boleh kesini lagi ya. Kamu kesini lagi, kamu tabrak mobil saya tahu? Hah? Dasar perempuan brengsek. Ibu kan melarang saya masuk ke dalam restoran. Berarti kalau di luar boleh dong. Di luar sih di luar, tapi kamu nabrak mobil saya tahu? Ya maaf. Maaf. Cepat kamu gerak. Maaf, ini boneka dan kartunya jatuh. Halo Kak Dimas. Aisan, Gimana Kak? Udah baik kan? ya syukurlah lebih baik kan sekarang. San, Kak Dimas boleh nanya sesuatu nggak? Boleh. Kakak mau nanya apa? Susan kenal sama yang namanya Kak Rian. Kenal? Dia kan bekas pacarnya Mbak Suci. Itu loh, dia satu-satunya korban yang selamat dari kecelakaan pesawat Kristantra Air yang jatuh di perairan lepas Laut Jawa beberapa bulan yang lalu. Memangnya kenapa, Kak? Kalau Susan disuruh pilih, menurut Susan mana yang lebih layak jadi pacarnya Kak Suci? Kak Dimas atau Kak Rian? Ya jelas Kak Dimas lah. Kak Dimas kan sudah banyak menolong Mbak Suci. Brengsek, esek. Udah gue jemput, gue bela-belain bawa mobil. Dia masih aja nggak mau dianterin pulang. Gue harus gimana lagi dong, Tak? Coba aja lo besok jemput dia pakai helikopter. Siapa tahu aja dia mau, Nik. Brengsek lu, Tak. Gue kan udah bilang gue ngomong serius, bukan bercanda. Nik, haus, Nik.
deh, lo nabrak polisi. Buat sini. Bapak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aduh, untung Bapak nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi mana SIM dan STNK-nya? Ada Pak, ada. Mana? Coba lihat. Tapi lagi nggak ada di sini. Baru aja ditilang sama temen Bapak di Kalijati. Jadi SIM sama STNK-nya nggak ada di saya, dipegang beliau, Pak. Di Jalan Kalijati. 15 menit yang lalu saya baru di sana. Nggak ada teman saya yang nilang kamu. Kamu nggak punya SIM ya? Kamu pasti bohong ya? Mana SIM-nya? Nggak, Pak, beneran saya ada. Oh iya, lagi dipinjam abang saya buat nyebut pacarnya dicondet, Pak. Ah, sudah. Kamu pasti bohong. Ayo sekarang ikut saya kantor polisi. Ayo. Apa? Ayo. Jangan, Pak, nanti saya Ayo. nangis. Ayo. Pak. Ayo. Jangan. Ayo, jalan. Nggak mau. Untuk mencintaiku. Mas, dokter kan udah bilang kamu nggak boleh banyak bicara. Jadi kamu harus banyak istirahat, ya? Ci, kapan gue bisa lihat Flora? Bawa kesini dong. Gue kan juga kangen sama bayi imut lo itu. Iya, besok deh saya bawa Flora ke sini. Udah, kamu istirahat aja. Awas lo kalau ngobrol lagi. Ya. Bu Retno, saya punya kabar baik buat ibu. Kata dokter yang merawat ibu, siang ini juga ibu bisa pulang ke rumah. Syukur alhamdulillah. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Kamu udah bisa pulang hari ini. Iya, Pak. Susan? Pak, kok mirip Susan ya, Pak? Iya, Mak. Susan? Susan! 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 Mama kangen banget sama kamu. Susan juga kangen sama Mama Retno. Flora? Flora cucu Mama. Flora. Sayang. Oh, jangan nangis. Oh, tuh. Flora, Mama kangen banget. Sayang. Kok Mama bisa ada di sini? Iya, Mama baru dirawat di rumah sakit. Sekarang udah baikan dan boleh pulang. Mama senang bisa ketemu kamu dan Flora lagi. Mama lebih bersemangat lagi. Kamu sendiri ngapain di sini, San? Kita mau ngejenguk temennya Mbak Suci. Kami mau menjenguk teman Suci yang habis operasi usus buntu. Susan, kamu mau kan pulang ke rumah Mama bersama Flora? Nggak boleh. Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali, ku sesali